berdoa dulu ya. Satu orang yang pimpin doa kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di sekolah kami ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, kini kami mau memulai aktivitas kami, kegiatan belajar mengajar, kiranya Kau berkati agar kami bisa melaksanakannya dengan baik. Kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Kau berkati, jaga dan lindungi Bapa mereka. Begitu juga kepada guru-guru kami, kiranya Kau berikan kesehatan dan kesabaran di dalam mengajari dan mendidik kami anak-anaknya. Dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, kiranya Kau hapuskan, supaya tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa, melalui perantaraan anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Dengarkan ya, Ibu panggil namanya satu persatu, Ibu absen dulu ya. Anjas Sarumpae, Amelia Tumanggor, Debbie, Esther Sitompul, Elvita Hulu, Herliani Sibarani, Irfan Limbong, Intan Tumanggor, Katrina Munte, Leni Nenggolan, Lisnayanti Jabua, Lisna Tumanggor, Nurdina Lia Barasa, Pandi Pasaribu, Pandame Nenggolan, Peronella Situmorang, Restika Ulis Bagarian, Romeo Tinampunan, Roselina Situmorang, Cynthia Gajah, Soniati Jabua, Sista Sihota, Tiara Simatupang, Yensa Gajah, Leonie Hasudian. Oke, ada yang tidak dipanggil namanya? Berarti hadir semua kan? Mudah-mudahan seperti ini selamanya ya, seterusnya ya, jangan ada yang absen ya. Baiklah, sekarang biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri. Lagu kita yaitu Berkibarlah Benderaku. Ya, ya. 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silahkan dulu. Kita lihat, kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Ya, jadi di sini inilah tujuan pembelajaran kita untuk materi kita bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari
pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari pembelajaran untuk bab 2 ini. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantiknya. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apa yang kalian ketahui? Contohnya yang kita ketahui yaitu apa itu yang dikatakan dengan konstitusi? Konstitusi itu adalah suatu peraturan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Salah satunya peraturan yang secara tertulis, contohnya yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 1945. Itulah peraturan tertulis yang sudah diresmikan di dalam negara yang kita cintai ini. Itu. Baru yang kedua, berikan contoh pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa-apa saja pasal-pasalnya. Contohnya seperti pasal 28A sampai 28J ya. Dan pasal 30, 31 dan pasal 32. Itulah salah satu atau contoh-contoh pasal beserta dengan ayat-ayatnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam materi kita ini. Yaitu apa materi kita? Yaitu bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah materi kita untuk pagi ini. Ya. Jadi sebelum kita memulai materi kita, terlebih dulu Ibu coba dulu mengorek-ngorek materi minggu yang lewat. Apa nama materi kita minggu yang lewat? Yaitu Pancasila. Di mana pada minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan apa itu yang dikatakan dengan Pancasila dan apa-apa saja asas-asas Pancasila beserta dengan nilai-nilai Pancasila mulai sila pertama sampai sila kelima. Masih ingat kan? Iya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking dulu biar kita lebih semangat. Ya? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK yes, yes, yes. Oke, bagus ya. Jadi sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita sama-sama menonton ataupun melihat video yang akan ditayangkan di depan, ya. Pendidikan Pancasila dalam bab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sebuah materi pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian mendengar tentang kerusuhan pada Mei 1998? Ya, kerusuhan tersebut terjadi akibat krisis moneter.
Dan kerusuhan tersebut memakan banyak sekali korban, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan menurut Komnas HAM, kerusuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tahukah adik-adik bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan salah satu pelanggaran terhadap konstitusi? Tetapi apa itu konstitusi? Agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yakni constitutio, yang artinya yaitu keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu contoh dari konstitusi tertulis yakni Undang-Undang Dasar yang tugasnya yaitu mengatur berbagai pembentukan, cara pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagai naskah tertulis, Undang-Undang Dasar merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Ada sobat eksis, jika suatu negara menganut kedaulatan rakyat, maka legitimasi konstitusi itu berada di tangan rakyat. Sedangkan jika suatu negara menganut kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi tersebut. Lalu bagaimana perumusan konstitusi itu? Perumusan konstitusi itu berasal dari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat serta praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi pertama tertulis yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ada di sobat eksis, hampir semua negara di dunia itu memiliki konstitusi tertulis yakni Undang-Undang Dasar, yang mana tugasnya yaitu sebagai mengatur cara pembentukan, cara pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Tahukah kalian bahwa perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui proses yang amat sangat panjang? Perumusan Undang-Undang Dasar dimulai dari dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Awalnya BPUPKI merumuskan rancangan dasar negara. Selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan dari Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua BPUPKI itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, yang mana pada sidang ini dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang tercantum pada Piagam Jakarta sebagai rencana untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dibentuk pula panitia kecil yang tugasnya adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai pasal-pasalnya yang diketuai oleh Mr. Sutomo. Lalu pada tanggal 14 Juli BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang undang-undang. Insinyur Soekarno sebagai ketua melaporkan 3 hal, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI digantikan dengan PPKI. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang pada alinea keempat tercantum dasar negara yakni Pancasila. Yang kedua, batang tubuh atau isi yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang ketiga, penjelasan yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sempat diberhentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1950.
Tetapi adik-adik sobat eksis, undang-undang dasar yang kita gunakan atau mengetahui saat ini bukan sama seperti susunan yang pertama kali dibuat loh. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen. Apa itu amandemen? Amandemen adalah perubahan terhadap dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi amandemen bisa dikatakan sebagai cara untuk melengkapi ataupun memperbaiki rincian yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali terjadi pada tahun 1999. Perubahan amandemen ini pada sejarahnya Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan amandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Artinya, konstitusi ini telah menjadi konstitusi yang demokratis dan modern, sehingga konstitusi ini siap menjadi konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa yang mengantarkan masyarakat Indonesia kepada bangsa yang adil dan makmur. Adik-adik sobat eksis, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan warganya. Apa saja ya pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan warganya sehari-hari? Yuk kita cari tahu bersama-sama tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan seluruh warga Indonesia. Pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti pasal 26, pasal 27, dan pasal 30. Pasal 26 berisikan tentang ketentuan warga negara dan syarat warga negaraan. Pasal 27 berisikan pendidikan warga negara di dalam hukum dan hak warga negara atas pekerjaan serta kehidupan yang lain. Sedangkan pasal 30 berisikan tentang hak dan kewajiban warga negara ikut dalam pembelaan negara. Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia yakni pasal 28A, 28B, dan 28C. Pasal 28A berisikan tentang hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B berisikan tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keluarga melalui perkawinan, serta berisikan hak seorang anak. Pasal 28C berisikan tentang hak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan serta ilmu. Pasal ini juga berisikan tentang hak untuk menunjukkan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif. Pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pasal 29. Pasal 29 berisikan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal yang berkaitan dengan pendidikan. Pasal 31 adalah pasal yang berkaitan dengan pendidikan. Berikut ini adalah isi dari pasal 31. Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal yang berkaitan dengan bela negara. Pasal yang berkaitan dengan bela negara adalah pasal 27 ayat 3 yang berisikan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta pada pasal 30 ayat 1 yang berisikan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1-5 dan pasal 34 ayat 1-4 berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Nah, itulah tadi materi tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kita sebagai generasi muda harus mengetahui tentang konstitusi negara karena nantinya kita yang akan melanjutkan estafet perjalanan bangsa. Jadi kita generasi muda harus bisa memahami tentang konstitusi negara. Dan ingat ya, kita juga harus yang terdepan dalam memahami konstitusi negara. Bertemu dengan Kak Ella dalam video selanjutnya. Jangan lupa like,
komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel MKCSIS. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penjelasan dari ibu itu. Jadi dari penjelasan ibu itu, apa yang bisa kalian ambil dari kesimpulan yang dijelaskan ibu tadi? Jadi kalian harus memahami dari penjelasan dari ibu tadi. Jadi sekarang ibu tanya dulu, dari yang barusan dijelaskan ibu itu, ada yang kurang kalian mengerti dari penjelasan ibu tadi? Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silakan. saya ingin bertanya, pada tanggal berapa Piagam Jakarta diubah sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Iya, pada tanggal berapa Piagam Jakarta diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 19 atau 1945. Ibu ulangi ya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Disitulah diubah Piagam Jakarta itu menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bukan cuma Piagam Jakarta yang diubah, ada beberapa lagi yang diubah. Contohnya yang pertama yaitu sila pertama. Nah, di mana sekarang kita tahu apa itu sila pertama sekarang kan, di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sebelumnya bukan itu sila pertama. Nah, jadi apa? Nah, kalau sila pertama, kalau sebelumnya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah sebelumnya. Tetapi itu sudah diubah, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Baru yang selanjutnya ada lagi yaitu kata mukadimah. Kata mukadimah itu diubah menjadi pembukaan. Jadi itu saja yang diubah pada sidang PPKI. Tuh. Baru yang selanjutnya ya, yang selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Atau ibu dulu yang bertanya? Oke, ibu dulu yang bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa pada sidang kedua BPU PKI membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya kan? Nah, jadi di dalam sidang tersebut itu dibentuk panitia. Nah, di mana di dalam panitia tersebut diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Tuh. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa nama panitia tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Romeo. yang menjadi panitia 9 Bu. Oke, panitia 9. Itulah nama panitia 9, nama panitianya itu. Jadi di mana orang itu sebelum membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu mereka membahas mengenai dasar negara. Apa itu dasar negara? Ya, yaitu
tiga tokoh yang membentuk itu. Siapa-siapa saja? Yaitu yang pertama Bapak Muhammad Yamin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Bapak Supomo. Dan yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno. Jadi mereka ketiga lah yang membahas ataupun yang membentuk Pancasila tadi atau dasar negara tadi. Ya. Jadi kita kembali ke materi kita yaitu panitia 9. Nah, di mana mereka bentuk itu, di mana dalam panitia 9 itu kalau sudah dikatakan panitia 9 berarti ada 9 orang ya kan? Ada 9 orang. Sudah dikatakan panitia 9 ya pastilah 9 orang pengikutnya. Di mana ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Dari penjelasan Ibu ada yang kurang jelas lagi? Enggak, Bu. Oke, berarti tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Kita lanjutkan materi kita yaitu sesudah itu karena sudah memahami dari materi yang baru kita tonton, sekarang kita bentuk dulu kelompok untuk memperdalam pelajaran yang mau kita pelajari untuk pagi ini ya. Bentuk dulu kelompoknya, bikin kelompoknya menjadi 5 kelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sudah dicari kelompoknya masing-masing? Ada yang tidak masuk kelompok? Oke, semua dapat kelompok kan? Jadi sekarang Ibu kasih dulu lembar kelompoknya, yaitu lembar kerja peserta didik ataupun yang disebut dengan LKPD-nya. Jadi sekarang Ibu jelaskan ya, di mana di lembar LKPD-nya ataupun yang disebut dengan lembar kerja peserta didik, atau lembar kelompok ya peserta didik. Di mana di situ ada paling atas dibuat nama kelompoknya. Sudah melihat semua? Kalian tulis apa nama kelompoknya? Contohnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalian tulis kelompoknya ya. Sesuai kelompoknya masing-masing. Lalu sesudah itu kalian tulis nama-nama kelompok. Contohnya kalian ada 5 orang. Kalian tulis nama kelompok kalian di situ. Kalian tulis nama-nama kalian di dalam kelompok tersebut itu. Baru sesudah itu di bawah kan ada tabel. Ya kan? Ada tabel. Di situ yang harus kalian kerjakan yaitu pada tabel yang sebelah kanan. Sebelah kanan di mana di situ diminta untuk membuat inti pendapat terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian ambil inti dari pasal 28 sampai 28J atau bulannya, pasal 28A sampai pasal 28J. Kalian ambil inti-intinya dari pasal tersebut. Begitulah seterusnya sampai pasal 30, pasal 31 dan 32. Kalian diskusikan
bisa ditanyakan. Silahkan. Ada yang sudah jelas? Pertanyaannya. Nanti sesudah selesai kita presentasikan di depan ya. Ya, Bu.
Udah siap, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Bagaimana dengan kelompok lain? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah siap? Kita presentasikan dulu hasil diskusinya setiap kelompok. Ya, silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan maju ke depan, Nak. Selamat siang teman-teman. Siap. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan Esther Stompul dan Emilia Tumaklon. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami atau pendapat kami dari inti pendapat dan terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28A sampai 28J adalah mengatur tentang hal dan kewajiban dasar manusia. Setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 30, inti yang bisa kami ambil bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 dan 32, inti pasal 31 dan 32 yaitu membahas tentang pendidikan dan kebudayaan. Hanya itu saja pendapat kami. Sekian dari hasil pendapat kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Ya, kelompok 1. Ya, Yang dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu isi dari pasal 28A? Terima kasih. ya, pasal 28A isinya. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang mau bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Coba Anda jelaskan dari pasal 28J ayat 1. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kami menjawab pertanyaan yang diberikan teman-teman, kami akan berdiskusi selama 3 menit. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Isi dari pasal 28A berisikan tentang hak untuk hidup. Apakah jawaban Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Isi dari pasal 28J berisikan tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang wajib
menghormati hak asasi orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Apakah jawaban kami? Mana? Kelompok 5, apakah sudah bisa menerima? Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Ada lagi? Berarti sudah ya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan menutup hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kegiatan di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pasal 28A sampai 28J. Inti yang bisa diambil dari pasal 28 sampai dengan pasal 28J yaitu pasal 20J. 28J adalah mengatur tentang HAM dan kewajiban dasar manusia. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. 28B hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan serta hak anak untuk tumbuh berkembang dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 28D hak atas perlindungan hukum. 2. Pasal 30. Inti yang bisa diambil dari pasal 30 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara. Pasal 31 dan 32. Inti pasal 31 dan 32 yaitu membahas tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Ada pertanyaan? Ya. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Coba Anda jelaskan perilaku yang dapat mencerminkan dari pasal 30 ayat 1. Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman. Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Coba Anda jelaskan apa inti dari pasal 28D. Berikan kami waktu 2 menit untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman.
pasal 28D. Isi dari pasal 28D adalah hak atas perlindungan hukum. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa menerima dari jawaban kelompok 2? Iya ya, kelompok 2 ya. Kelompok berapa bertanya? Iya, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Sudah menerima jawabannya? Sudah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, jawaban berikutnya. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perilaku yang dapat mencerminkan dari pasal 30 ayat 1 adalah menjunjung tinggi rasa cinta tanah air dan bergotong royong untuk membantu sesama warga negara Indonesia. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menerima dari jawaban kelompok 2? Bisa. Oke, bisa. Masih ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Berarti sudah jelas semua. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup hasil presentasi kami. Jika ada kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Kelompok selanjutnya, saya mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan saya sendiri. Pasal 28A sampai 28J inti yang bisa kami ambil yaitu mengatur tentang HAM dan kewajiban dasar manusia. Pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu. Pasal 30, inti yang bisa kami ambil bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara. Pasal ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 dan 32, inti yang bisa kami ambil yaitu menekankan pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan manusia dan identitas bangsa. Negara berkewajiban untuk menyediakan sistem pendidikan nasional dan juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional, serta memberikan masyarakat kesempatan untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing dan mengembangkan potensi setiap individu. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, ya. Saya bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba jelaskan isi dari pasal 32 ayat 1. Baik, teman-teman, apakah ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Negara menghormati dan memelihara bangsa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang ingin kami tanyakan, apakah itu salah satu isi dari pasal 30? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan teman-teman. Berikan kami waktu 2 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Ya, karena itu tercantum di ayat 2. Apakah bagaimana dengan jawaban kami? Ya, ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Tidak ada. Silakan. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari jawaban kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, dan silakan selanjutnya kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Romeo Tambunan. Pasal 28A sampai 28J, inti yang kami dapat ialah mengatur tentang HAM dan kewajiban dasar manusia dan juga setiap orang berhak hidup dan dipertahankan kehidupannya. Pasal 30, inti yang kami dapat ialah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan juga mengatur tentang pelaksanaan usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 dan 32, inti yang kami dapat ialah tentang pendidikan dan kebudayaan serta menggariskan hak dan kewajiban warga negara. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Coba Anda jelaskan isi dari pasal 28B. Terima kasih. Apakah masih ada? Ada yang ingin mau bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Coba Anda jelaskan dari pasal 28J ayat 2. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk menunggu jawaban, Kak berikan kami waktu kurang lebih 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman kepada kami. Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Isi dari pasal 28B adalah hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Bagaimana? Kelompok 2. Selanjutnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Isi pasal 28J ayat 2, kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagaimana dari kelompok 5 sudah bisa menerima dari jawaban kelompok 4? Sudah, Bu. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang tidak sopan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok terakhir ya. Baru kelompok 5, silakan saksikan hasil diskusi kalian.
di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang dibacakan oleh Tiara Pernasan Senatipah. Pasal 28A sampai 28J. Inti yang bisa diambil dari pasal 28A sampai 28J adalah mengatur tentang hak dan kewajiban dasar manusia. Pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara terhadap lingkungan yang penghormatan terhadap asasi manusia bagi setiap individu. Pasal 30. Inti yang bisa diambil dari pasal 30 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara. Pasal ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 dan 32. Inti pasal 31 dan 32 yaitu menekankan pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam membangun manusia dan identitas bangsa. Negara berkewajiban untuk menyediakan sistem pendidikan nasional dan juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya nasional, serta memberikan masyarakat kesempatan untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing dan mengembangkan potensi setiap individu. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Coba Anda jelaskan isi dari pasal 3 Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tunggu waktu kami dulu. Ya. Baiklah, kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. HAM merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Ya, bagaimana kelompok 1? Selanjutnya, Saya dari kelompok 3, penjelasan dari pasal 31. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Apakah kelompok 3? bagaimana kelompok 3 sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 5? Sudah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Tadi sudah kalian presentasikan hasil diskusi kalian mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sekarang Ibu jelaskan dulu kembali, yaitu mengenai inti dari pendapat dari setiap pasal. Tapi terlebih dahulu, Ibu apa dulu jawaban kalian tadi, Ibu nilai ya. Nah, di mana jawaban kalian tadi ataupun hasil diskusi kalian tadi sudah dikatakan sudah memahami mengenai inti dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J, pasal 30,
pasal 31 dan pasal 32. Kalau Ibu perhatikan tadi, kalian sudah memahami. Nah, sudah memahami. Nah, contohnya, tadi di pasal 28A sampai 28J, tadi di situ kalian katakan bahwa intinya adalah hak asasi manusia. Memang ya, itulah inti dari pasal 28A sampai 28J, yaitu hak asasi manusia. Ya. Masih ingat kan apa itu yang dikatakan dengan hak asasi manusia? Masih kan? Dimana beberapa minggu yang lewat sudah pernah Ibu jelaskan apa itu yang dikatakan hak asasi manusia, yaitu adalah hak dasar yang wajib kita peroleh. Nah, mulai sejak kapan? Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Apa-apa saja hak-hak yang harus kita dapatkan? Salah satunya yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Hak untuk mendapatkan pakaian. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan masih banyak lagi hak-hak yang wajib kalian dapatkan dari dunia maupun dari negara yang kita cintai ini. Itu tidak boleh dirampas oleh orang lain maupun negara lain. Itu adalah hak dasar kalian. Hak dasar kalian sewaktu hidup itu. Jadi mengenai hak, Ibu anggap sudah kalian memahami. Selanjutnya yaitu pasal 30, di mana pasal 30 yaitu keamanan dari negara. Ya, tadi pun sudah kalian bilang, tadi sudah kalian diskusikan tadi sama kawan-kawan kalian atau sama kelompok-kelompok kalian. Apa itu inti yang harus diambil? Jadi apa-apa saja itu? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa inti dari pasal 30, ya, inti dari pasal 30 yaitu keamanan dari negara. Nah, di mana kita di dalam kehidupan bernegara pastilah yang kita dapatkan utamanya yaitu keamanan. Keamanan, ketentraman, ketenangan di dalam negara tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus bersatu. Bagaimana supaya negara kita tidak dijajah oleh negara asing, tidak diadu domba? Bagaimana supaya negara kita ini aman? Ya, apalagi negara kita ini pernah dijajah oleh negara lain. Ada berapa negara kemarin yang pernah menjajah negara kita? Negara yang paling lamanya negara Belanda, lebih 3,5 abad. Jadi untuk itu, supaya tidak kejadian lagi seperti itu, marilah kita sama-sama menjaga negara yang kita cintai ini. Itulah mengenai inti dari pasal 30 ya, pasal 30. Sekarang kita lanjut inti dari pasal 31 dan 32, yaitu kewajiban membela negara. Wajibkah kita sebagai warga negara Indonesia membela negara kita sendiri? Wajib. Itu adalah kewajiban kita untuk membela negara yang kita cintai itu. Bagaimana caranya? Contohnya seperti para penjajah yang telah gugur di medan perang, di mana mereka rela gugur di medan perang demi membela negara yang kita cintai ini.
Seterusnya adalah penghabisan. Bagaimana supaya negara kita ini aman, merdeka, tidak lagi dijajah oleh negara asing. Jadi sekarang tugas kalian, apalagi kalian para penerus bangsa, penerus negara, harus sama-sama kita bela negara kita ini, kita bela. Nah, salah satunya yaitu dengan cara belajar dengan giat itu. Baiklah, sampai di sini ada yang belum jelas lagi? Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai materi kita yang pertama tadi, yang awal, yaitu apa tadi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana tadi barusan kita sudah mempresentasikan hasil diskusi, dan sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita yaitu Undang-Undang Dasar. Di mana Undang-Undang Dasar itu tadi sudah Ibu jelaskan yaitu peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Maksud Ibu ya, Undang-Undang Dasar itu adalah peraturan yang tertulis, yang sudah diresmikan, Apakah Undang-Undang Dasar itu salah satu konstitusi? Ya, karena itu salah satu konstitusi, yaitu peraturan yang secara tertulis. Apakah itu resmi? Ya, itu resmi dan sudah disahkan di negara Republik Indonesia. Itulah yang dikatakan dengan undang-undang. Nah, jadi di mana undang-undang itu? Di mana undang-undang itu banyak peraturan-peraturan yang wajib kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Apa saja peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar? Salah satunya adalah menjunjung tinggi negara yang kita cintai. Itulah tugas kita sebagai warga negara. Selain itu juga di situ berisikan juga tugas-tugas para anggota legislatif, dan bukan cuma anggota legislatif. Kita pun sebagai warga negara Indonesia harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa-apa saja itu peraturan-peraturan yang harus kita patuhi? Yang pertama, mematuhi lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak. Ya, membayar pajak. Itu kewajiban. Selain dari membayar pajak, ada lagi. Coba dari kalian dulu contohnya. Kalian sebutkan dulu satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara yang sudah disahkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa-apa saja? Contohnya apa? Ya, ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada begitu banyaknya. Yaitu apa? Apa? Ya, mengikuti peraturan yang sudah diterapkan di negara itu. Ya. Ada lagi kewajiban kita? Ada?
dan lain-lain. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Bukan cuma itu, masih banyak ya. Ya, dari sini ada yang kurang jelas lagi? Nggak ada. Sekarang tugas kalian ya, mengambil kesimpulan dari materi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, mengambil kesimpulan. Nah, satu orang nanti membacakan hasil yang dia ambil dari materi yang barusan kita pelajari. Kalau ada yang sudah bisa langsung tunjuk tangan ya. Satu orang saja. Sudah siap? Ada yang bisa dijelaskan? Iya, silakan Leoni. Kesimpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal-pasal yang sudah dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap manusia atau orang berhak memiliki hak atau mendapatkan hak apa saja yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, berhak mendapatkan hak untuk hidup. Iya, itu salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tadi Ibu jelaskan masih kewajiban kan? Nah, hak kita yaitu hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan apa? Pekerjaan, hak untuk mendapatkan apa? Kehidupan. Ya, selain itu ada lagi. Hak untuk mendapatkan apa lagi? Pendidikan. Ya, itu sama dengan yang tadi hak untuk mendapatkan sekolah, pendidikan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kesamarataan. Itu sama dengan keadilan juga. Ya kan? Kalau sudah dikatakan keadilan berarti tidak berat sebelah. Jangan nanti si A mendapatkan 90%, sedangkan si B mendapatkan 70%. Apakah itu adil? Tidak. Ibaratkan timbangan, kalau ditimbang lebih berat sebelah kiri. Ya, lebih berat sebelah kiri. Itu ya. Oke. Sudah memahami semua? Sudah. Jadi sekarang untuk materi kita minggu yang akan datang yaitu berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Apa itu perbedaan berbangsa dan bernegara? Ada yang bisa membedakannya itu? Apakah sudah bisa dikatakan bangsa itu sudah merdeka? Tidak, ya kan? Negara apakah sudah bisa dikatakan merdeka? Sudah. Apa itu unsur-unsur dari negara? Yaitu adanya rakyat. Adanya wilayah. Ataupun yang disebut dengan penduduk. Sesudah itu adanya pemerintah.
adanya pengakuan dari negara lain. Itulah unsur-unsur negara. Ya, baru kalau bangsa itu belum bisa dikatakan merdeka. Itulah perbedaannya ya. Nah, kalau negara sudah bisa dikatakan merdeka, sedangkan bangsa belum bisa dikatakan merdeka. Tetapi bangsa sudah ada wilayahnya, sudah ada rakyatnya ataupun warganya. Tetapi mengenai kemerdekaan belum diakui oleh negara asing ya. Jadi untuk itu jangan lupa minggu depan hadir seperti biasanya, dan materi kita pada minggu depan yaitu bangsa dan bernegara. Ya. Dari sini ada yang kurang jelas lagi? Tidak. Ada materi yang tadi yang kurang paham? Tidak ada. Ada ya. Oke, jadi untuk penilaian yang persentase tadi Ibu kasih nilainya 95. Oke ya. 95. Mudah-mudahan untuk minggu selanjutnya lebih bagus lagi. Kan tadi sudah bagus ya hasil diskusi kalian, tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Bisa itu kan? Bisa. Maka sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya kita dilindungi dari bahaya. Ya, satu orang pimpin doa kita, nah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Kiranya ilmu yang kami dapatkan pada hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami nanti. Kini Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau jaga dan lindungi kami di perjalanan, agar kami sampai ke rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat dan bertemu dengan keluarga kami dengan rasa sukacita. Kedua orang tua kami, guru-guru kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berkati, jaga dan lindungi, dan Kau berikan selalu kesehatan. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau hapuskan terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami, supaya tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa, melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin ya. Jadi semoga nanti di perjalanan nanti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya ya. Dan khusus untuk yang membawa alat kendaraan, contohnya seperti sepeda motor